Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Maju Maju Ahoy. Jumpa lagi dengan saya Arif Maulana di ini Medan Bu. Oh ya, hari ini kita bicara tentang pergerakan di Kota Medan yang memang banyak sekali ya komunitas-komunitas pergerakannya. Dan narasumber hari ini ada Eri Rahmandamani, dia dari komunitas Gizi Keliling. Ini Medan Bung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses pengepakan ya, bubur, jeruk. Alhamdulillah beberapa kawan-kawan hari ini berdonasi untuk kegiatan gizi keliling mandiri. Nah, ini makanan ini akan kita bagikan kepada kaum duafa, abang-abang petugas kebersihan. Ada bubur, ada serabi, ya, ada buah-buahannya itu ada jeruk. Segera akan kita donasikan hari ini. Nah, ini adalah kawan-kawan relawan kita yang setiap hari Jumat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke, doakan mudah-mudahan rezeki para donatur itu berlimpah. Nah, kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalawi. Uploadnya. Tahu cara nguploadnya Om? Tahu lah. Ada punya channel. Ya ya. Mana? Aku manggilnya biasanya No. Nggak apa-apa lah ya? Boleh ya. Boleh. Banyak memang panggilan gue, Bang. Iya, banyak kali jadi. Jadi dari Sino, dari Raman, Cikmen, Hmm. sampai ada satu lagi apa ya? Tapi Lupa. jarang orang yang manggil Komarga. Oh ya, orang nggak tahu kalau aku Bemarga. Iya. Aslinya Simalungun. Aslinya Tapi Simalungun. karena mukaku Jawa, jadi orang kebanyakan nganggap aku ini orang Jawa, padahal aku orang Simalungun. Gini, Ri. Apa itu? Tokoh muda. Tokoh muda, ya tokoh muda Sumut. Enggak. Diamini aja. Amin. tapi belum. Kita memang nggak tahu, Bang. Ya bicara ini kita fokus ke gizi mandiri, gizi Ya. keliling mandiri. Gizi ya, Ri? keliling mandiri. Dulu kita udah pernah bahas tuh ya masalah awal pembentukan, pergerakannya sampai donasinya itu seperti apa. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin banyak yang belum tahu kan. Ceritakan sedikit lah awal pendirian komunitas gizi keliling itu. Oke. Jadi komunitas gizi keliling mandiri ini itu Angkat aja dulu. jadi komunitas gizi keliling mandiri ini itu 2017 kita bentuk di akhir tahun 2017. Jadi ini kita ambil kegiatan kita ambil dari pengalaman kita dulu. Jadi dulu waktu sekolah TK ya, kami sekolah di perkebunan itu setiap hari Jumat itu mendapat bubur. Dari sekolah? Iya, dari sekolah. Jadi setiap hari Jumat kami itu disuguhi bubur dengan ditempatkan pakai cangkir. Nah, nanti kita suruh keliling untuk ngambil satu-satu. Nah, dari situ berpikir kembali setelah dewasa ini, ya, pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat menarik, ya, pengalaman kecil yang sangat menarik, di mana anak-anak bisa mendapatkan asupan gizi. Iya. Seperti itu. Pada akhirnya, ya sudah, kenapa program ini nggak kita buat ya? Karena tidak hanya soal gizi, tetapi membuat anak-anak itu bahagia. Gitu. Jadi karena kita rebutan, kita apa ini kita senang banget gitu. Dan sampai sekarang itu masih ada dalam kenanganku gitu. Nah, akhirnya ya sudahlah, kita buatlah nih program seperti ini gitu. Memang awalnya kita bentuk sendirian. Ya udah, kita jalan saja ya, dananya itu kita ambil dari kas perusahaan, di mana keuntungan yang kita dapat dari perusahaan yang kami bangun itu kita ambil sebagian untuk kegiatan ini yang secara rutin. Gitu. Jadi ide awalnya itu adalah ya kenangan sebenarnya. Oh ya, boleh tahu perusahaannya apa sih?
perusahaannya itu kita bergerak di bidang produksi. Jadi kita memproduksi souvenir untuk perusahaan-perusahaan. Jadi ada banyak banget kalau itu. Ya, berarti target komunitas gizi keliling mandiri ini kalau tadi kan bicara dari anak-anak ya. Iya. Apa targetnya anak-anak, orang dewasa? Oh enggak, jadi karena kita tinggalnya itu kan domisili di Medan, kita melihat kebutuhan gizi ini juga memang bukan anak-anak saja yang harus kita beri. Pada akhirnya kita bagi 4 sesi. Jadi setiap hari Jumat itu di sesi pertama itu adalah di lingkungan perusahaan kami. Jadi di lingkungan domisili perusahaan kami itu tetap kita berikan. Selanjutnya itu di sekolah-sekolah, baru untuk masyarakat umum dan tempat pengajian yang informal. Nah, seperti itu. Jadi 4 bagian. Tapi memang selama Covid ini kita lebih banyak beraktivitas di masyarakat umum karena sekolah-sekolah banyak yang tutup. Oh, berarti dalam satu hari 4 sesi itu dihabisin? Oh enggak, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu per ketiga, bulan. minggu keempat. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 kali kita melakukan kegiatan itu. Dan panganannya juga berubah-berubah. Jadi ada bubur, ya, terus nanti kadang susu, kadang juga nanti serabi, nah, gitu. Ada juga nasi. Itu ada. Tergantung memang menu yang memang mau kita sajikan apa, termasuk buah-buahan. Oh, buah-buahan juga? Iya, buah-buahan juga. Kalau anggota komunitasnya sendiri, itu dari perusahaan atau ada dari luar juga? Awalnya memang kita bergerak itu dari perusahaan kita, tapi lambat laun kita memang sengaja memposting kegiatan kita. Ini agar kawan-kawan yang kenal sama kita bisa tergerak hatinya, gitu. Akhirnya banyak kawan-kawan yang ikut dan memang rata-rata itu adalah para pelaku usaha. Jadi teman-teman itu, Bang, dia ngubungin, Bang, itu kegiatan rutin ya? Oh iya, gini. Nah, akhirnya mereka, Bang, boleh nggak kita ikut? Boleh, dengan catatan Bang, kita nggak sembarangan juga. Dengan catatan di tempat mereka tinggal ada enggak orang yang masih membutuhkan, gitu. Kalau memang masih ada masyarakat membutuhkan, kami sarankan buatlah kegiatan itu di daerahnya sendiri, begitu. Kalau dia tinggal di Semarang mana mungkin Nah, ada. kalau dia tinggal di tempat orang-orang yang mungkin secara ekonomi juga sudah kuat, boleh menyalurkan kepada kita. Tetapi kalau memang masih ada ternyata di tempat tinggal mereka itu ada orang yang tidak mampu, alangkah lebih baiknya itu dibuat di situ, Disalurkan di situ. dan itu memang banyak dilakukan dengan kawan-kawan akhirnya. Oh ya, seperti itu ya Bang. Iya. Karena jangan sampai kita gini Bang, sederhananya jangan sampai kita memberi bantuan kepada orang lain di luar area kita, sementara orang-orang di area kita itu banyak yang ternyata nggak kesentuh juga sama gizi itu atau makanan-makanan seperti itu. Itu yang kita hindari. Sama kayak gini, Ri. Ada kemarin kawan juga kan, justru dia takut memposting sesuatu kebaikan yang dia nganggapnya takutnya gini, nanti kalau aku posting takutnya dianggap aku ria gitu. Padahal itu bisa jadi contoh gitu ya. Pandanganmu sendiri lah ketika awalnya itu nge-share ya di media sosial kegiatanmu itu, apa sih motivasinya gitu? Takut nggak dibilang orang ria atau apa gitu? Enggak, karena gini ya, sesuatu yang baik itu kenapa harus disampaikan kepada yang lain, itu kan maksudnya hanya untuk bagaimana mereka bisa mengikuti. Ya, yang saat ini aja yang jahat-jahat itu banyak diposting, masa yang baik-baik kita nggak posting? Iya benar Gitu. Yang hoax mereka posting, masa yang baik kita posting. Jadi kalau ada orang berpikiran, oh kenapa tuh untuk buat pamer-pameran, buat supaya nampil apa segala macam, ya terserah gitu. Yang jelas hal-hal yang negatif saja mereka berani posting, masa kita yang baik-baik ya insya Allah baik ya, itu nggak berani kita posting. Jangan kalah lah yang baik sama yang buruk atau yang negatif dengan yang positif, jangan kalah. Cocok kan Bang? Cocok lah, karena banyak juga yang takut itu, Ri. Ada kawanku kemarin bilang, Bang, aku ngeri juga lah Bang mau posting. Kenapa? Dia takut dibilang orang ria, jangan ria. Ternyata beda kan, gizi mandiri besarnya dari hasil postingan. Boleh dibilang seperti itulah ya. Ya enggak juga sebenarnya, kalau besar dari postingan enggak.
Cuma kawan-kawan melihat kegiatan itu positif, mereka akhirnya mengikuti. Gitu ya. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeda. Ya. Mungkin ada namanya teman kita itu gemar aktif sedekah. Ya, gemar aktif sedekah. Mereka awalnya nelpon kita, "Bang, saya mau ikut gini-gini." "Ya, Kak, yang gini. Coba aja buat di sana begini-begini." Akhirnya mereka buat. Dan mereka eksis sampai sekarang, gemar aktif sedekah. Oh iya. Itu. Karena banyak kan gini ya, orang membuat komunitas-komunitas seperti ini dengan tren keagamaan lagi meningkat ini, itu kan sangat gampang ya kalau kita bilang untuk narik dana gitu. Oh, gitu. Kalau di Gizi Mandiri tadi kan udah dijelasin asal usul dananya adalah kas perusahaan. Iya. Apa enggak open gitu? Dana dari luar open juga enggak? Open, tetap open. Cuma itu tadi, setiap orang yang menghubungi kita sampaikan dulu. Di tempat mereka ada nggak orang yang Susah. layak untuk mendapatkan itu? Kalau memang ada yang layak, kenapa harus di sini? Buatlah di sana. Artinya kami mau membangun jaringan bahwasannya ini ada. Semua kita bergerak. Jadi misi kita memposting itu juga salah satunya bagaimana menginspirasi orang untuk bergerak di lingkungannya masing-masing gitu. Karena memang apa? Kalau kita bergerak sendiri dalam satu wadah, ini nggak akan terbackup semua, tercover semua. Tapi abang buat, Ibai buat, yang ini buat, itu buat. Alangkah baiknya kan, berarti semua daerah-daerah yang nggak pernah tersentuh, itu tersentuh akhirnya. Gitu. Ada yang menyentuh sendiri Iya, masyarakatnya jadinya. Ya. Betul. Jangan sampai lah kita posting, kita bagi di sana sini. Rupanya ada tetangga kita yang melihat kegiatan kita di rumah. Bang, awak pun lapar bang, ya kan? Benar. Awak pun lapar bang. Abang bagian disunggal. Bagiannya disunggal, apa bagian di sini, begitu makanya kami di setiap di minggu pertama itu sudah pasti pembagian gizi itu ada di lokasi perusahaan. Gitu. Jadi mereka tersentuh. Ya janganlah, ya bukan menasihatin kawan-kawan. Tapi memang sebaik-baiknya kita perhatikan dulu lingkungan kita. Iya benar. Ya. Jangan jauh-jauh lah. Sama gini lagi ya. Kalaupun kita bilang komunitas. Abang minum dulu habis. Ada. Mau ditambah lagi nggak? Gak usah, nyantai. Nanti oyong pula kan. Oyong. Gini, ketahanan, maksudnya nafas ya dalam kita berbuat baik ini pasti ada ya. Maksudnya satu tenaga, satu uang, dan ketiga kawan-kawan. Ya, gitu. ya. Di komunitas gizi keliling mandiri ini seperti apa sih? Pernah nggak ngerasakan ngos-ngosan atau apa gitu? Alhamdulillah nggak pernah bang. Orang-orangnya tetap juga, yang dari tetap. awal sampai sekarang tetap. Iya, tetap malah bertambah kan. Jadi kalau untuk ngos-ngosan itu enggak, karena apa yang kita berikan itu kan memang hak mereka sebenarnya. Iya. Gitu. Ya kan nggak Bukan- semua orang punya pendapat atau punya pemikiran kan sepertimu. Ada juga yang kan demi eksistensi, demi apa, ya udah kita berbagi. Ada kok contohnya gitu, nggak usah kita sebut nama kan. Dia di awal kencang, di tengah kendor, habis itu mati. Banyak, ada, aku tahu lah gitu maksudnya. Komunitas-komunitas berbagi itu ya pasti pasang surutnya ada atau apanya. Kalau aku mandangnya, kalaupun seperti itu tetap aku harus apresiasi. Kenapa? Karena minimal mereka sudah melakukan gerakan. Walaupun cuma 1-2 episode. Walaupun cuma 1, 2, 3 episode, walaupun umpamanya dia biar nampak eksis, biar ini, nggak masalah. Yang paling penting adalah dia sudah berbuat, ya kan? Jangan sampai kita mencibir orang tapi kita pun belum berbuat, gitu. Statement bagus sekali itu. Iya kan memang ya. Jadi gini, konsepnya adalah ketika engkau punya keinginan untuk berbuat baik, lakukan aja segera. Jangan ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kalau nanti ditunggu-tunggu, semangat itu hilang, Bang. Iya. Jadi kalau udah ada niat, aku mau buat kayak gini lah gitu. Tapi dan aku cuma sekian, mainkan saja. Jadi gitu, Bang. Kebanyakan kita ya ada niat, dan aku yakin semua orang punya niat baik, punya program yang bagus.
tapi tidak diaplikasikan. Iya. Gitu. Makanya harusnya jalan aja dulu iya, ya. makanya bilang sama kawan-kawan ya kan, dimanapun ketika kalian punya niat yang baik, lakukan saja. Nanti kalian akan menemukan orang yang tepat, tempat yang tepat, dan yang punya semangat yang tepat untuk bersama-sama. Mungkin pertama-tama ya, aduh aku sendirian bingung, siapa ya kawanku gitu. Tapi setelah lambat laun berjalan, itu tadi kita punya kawan yang tepat, misi yang tepat, semangat yang tepat, akhirnya kita nanti jalan. Begitu juga dengan Gizi Giling Mandiri. Awalnya ya kita sendirian, tapi akhirnya mereka tergerak hatinya. Ya, udah. Oh ya bang, saya mau ikut, dan saya mau gini, gimana caranya? Gitu. Jadi nggak usah khawatir, ketika kita ada niat yang baik, laksanakan segera. Jangan ditunggu-tunggu. Sedep. Pas ya bahasanya. Iya, betul. Umur juga nggak bisa ditunggu. Apa? Umur juga nggak bisa ditunggu soalnya. Iya. Ya, sama kan kayak umur kan. Kapan lagi bisa saja nanti kita tiba-tiba dipanggil pula duluan. Betul. Takutnya udah dipanggil belum sempat berbuat baik. Dan aku apresiasi sama abang dan kawan-kawan ya yang membuat konten ini. Kenapa? Konten ini juga memberikan banyak manfaat, karena dengan itu orang bisa melihat, ya mungkin orang kan melihatnya, waduh cuma kayak gini-gini aja, tapi ketika nanti ini di flashback kembali nanti, ini akan menjadi hal yang luar biasa. Jadi aku apresiasi kawan-kawan, tetap semangat membuat konten seperti ini. Gitu. Sekarang aku yang wawancarain abang. Kebalik ya. Enggak, karena perbuatan baik itu tidak hanya harus berbentuknya makanan, ya, berbentuknya sedekah. Ini juga bagian kan dari dakwah, siar, menyampaikan siar yang baik kepada masyarakat. Iya, ya betul, kayak tadi pandanganmu kan, mungkin orang udah bisa terbuka sedikit pemikiran ya. Ternyata kalau kita sharing sesuatu itu ya bukan berarti itu ria atau apa, justru bisa menginspirasi kan. Nah, di komunitas Gizi Keliling Mandiri ini itu gimana? Udah bentuknya? Udah badan hukum kah atau masih hanya komunitas-komunitas gitu aja? Oh enggak, jadi kalau kita memang tidak sampai punya impian ini sampai membuat badan hukum untuk mengumpulkan dana besar-besarnya untuk kita bagikan, enggak. Karena memang kita hanya ingin berbuat apa yang bisa kita buat saat ini. Ya. Dan dana pun itu kita sangat takut kalau kita opening, ya takut kita nanti namanya manusia bang, dana-dana itu nanti bisa saja kita simpankan, atau makanya kita nggak begitu opening kecuali untuk kawan-kawan. Dan itu pun ya kita setiap dapat atau dari kawan-kawan donasi itu hari itu kita habiskan bang. Oh gitu ya. Jadi tidak ada kita sisakan. Mobilnya nih Bang Joni, Bang saya tuh ada transfer nih sekian, ya sudah kita habiskan hari itu. Gitu. Jadi gini, semakin besar dana yang bisa didapat, semakin besar juga coveran orang yang bisa terbantu. Ya, seharusnya kan pemikirannya memang seperti itu. Benar, tapi kan dengan luas area Medan yang seperti ini, kita harus bisa memilih-milih mana tempat yang paling layak dan orang yang tepat yang bisa kita berikan. Dan satu hal, dana itu nggak boleh kita simpan karena apa? Karena bisa menjadi tanggung jawab yang besar bang. Makanya apa yang dapat kita hari ini kita habiskan gitu. Nggak ada lagi kita simpan-simpan. Berapapun nilainya. Berapapun nilainya. Mau dapatnya 5 juta, mau dapat 1 juta, mau dapatnya 300.000, kita berikan. Yang penting kegiatan itu berjalan dan panganan yang kita siapkan habis. Gitu. Tapi memang kita sudah punya titik-titik tertentu bang untuk yang kegiatan kita. Jadi kita kenapa titik-titik itu kita siapkan? Karena juga kita supaya rutinitas ini kita juga nggak susah dan ini bisa menjadi pemetaan buat kita. Jadi kalau ada kawan-kawan nanti mungkin di daerah Tembung yang mau buat kegiatan yang sama, nah dia jangan lagi kemari. Kenapa? Ini udah coveran kita. Lu main aja yang di sini-sini. Itu jadi ini nanti keinginan kita setiap kecamatan itu ada dan mereka sudah mengcover keliling, jadi nggak berbenturan nantinya, nggak double. Gitu. Kan itu yang kita buat. Jadi kita list ini di sini ya, kayak pokoknya tugas kebersihan, deplot ini untuk minggu ini, ya itu sudah jalan. Gitu.
Jadi area pembagiannya sudah jelas, makanya bilang sama kawan-kawan yang mau ikut terlibat, kalau memang dari daerahnya ada yang layak, mainkan saja. Termasuk di masa pandemi ini ada nggak kayak gini? Ya, hampir semua bidang ya mengalami kesulitan pemasukan gitulah kita Ya, bilang, ya. orderan sepi gitu. Tapi komunitas tetap jalan masih. Jalan bang, malah kita kemarin selain pembagian gizi keliling mandiri, kita menyiapkan semprot disinfektan gratis kepada masyarakat. Itu kita siapkan kemarin 10 pompa elektrik. Iya. Ya. Jadi itu 10 itu kita bagi di 21 titik kecamatan yang kita bagi menjadi 4 area. Gitu. Jadi siapa saja yang kemarin mau disemprot disinfektan area kawasan rumahnya, kita kasih gratis. Dan itu semua murni dari kawan-kawan komunitas gizi keliling mandiri yang tanpa kita akomodir. Tiba-tiba, bang, apa yang bisa kita buat, bang? Kita buat semprot disinfektan gimana? Terserah, bang. Kalau memang mainkan. Ayo. Dari berapa berapa? Dari aku pompa, dari aku disinfektan, dari aku duit ini untuk yang beri nyemprot. Jadi kan yang nyemprot kita kasih juga ya kan, sikit-sikit gitu. Ya, begitu. Dan itu free. Kita lakukan itu hampir 2 bulan dan kita nggak sanggup bang waktu itu. Nggak sanggupnya apa? Peralatan kita dengan permintaan saudara-saudara kita yang minta disinfektan itu nggak memadai. Karena kita sekali nyemprot itu bisa sampai berapa rumah itu? Ratusan rumah ya, satu kompleks, satu urusan gitu, minta disemprot semua. Karena waktu itu masyarakat tuh kan lagi galau-galau, lagi ketakutan ya. Kami pun pahamnya bang, sebenarnya disinfektan itu bukan anti virus, cuma waktu itu apa yang bisa kita lakukan buat nenangin orang ya, supaya nggak galau, supaya nggak ini, ya sudah kita semprot aja kan. Tapi itu pun mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Iya, bermanfaat, karena kan yang aku tahu bahwa misalnya ada virus disemprot itu kan mati. Iya. Kecuali nanti udah disemprot baru pulang orangnya yang membawa virus. Lain lagi cerita itu kan. Iya. Tapi setidaknya itu seperti kau bilang kan, ya bisa menenangkan orang lah. Iya. Bisa tidur nyenyak orang kan, udah nggak ada virus rumahku katanya kan setelah disemprot. Ya, padahal tidak juga kan. Gitu disinfektannya hilang, virusnya datang lagi. Nah gini, kalau bicara tentang ini kan pergerakan gini, apa sih harapan misalnya harapan pribadi ataupun komunitas dari kalian kepada, kalau boleh sikit lah nyerempet ya, kepada pemerintah lah misalnya. Kalau keinginan sebenarnya bang, seandainya ini memungkinkan, bisalah pemerintah Kota Medan itu memasukkan pos ya, dalam anggaran APBD-nya untuk pemberian gizi kepada masyarakat tertentu. Ya, kalau selama ini kita tahu pemerintah sudah memberikan asupan atau tambahan gizi, tapi itu hanya untuk di puskesmas. Ya, orang yang taraf balita. Jadi ketika mereka ditimbang, nah itu mereka mendapatkan telur, mendapatkan bubur. Tapi setelah lepas mereka balita, mereka ini kan tidak ada lagi memperhatikan. Seandainya ini bisa ya didengar oleh kawan-kawan yang ada di legislatif atau di eksekutif, alangkah baiknya program ini bisa dilaksanakan. Ya, nggak usah takut Pak, ya kan, yang ada di anggota dewan, yang ada di eksekutif, nggak usah takut. Ini adalah bisa menjadi keberkahan buat kalian memimpin, membuat kalian menjadi wakil rakyat. Sama juga untuk menciptakan regenerasi ya. Iya, regenerasi. Kenapa? Karena memang kebutuhan gizi ini juga akan mempengaruhi nanti akhlak dan mental mereka. Ya. Bagaimana mereka bisa mendapat atau bisa menyerap ilmu-ilmu sementara gizinya juga tidak dipenuhi. Jadi alangkah baiknya itu bisa dimasukkan dalam APBD program ini. Kalau kepada pemerintah ya seperti itu. Kalau kepada kawan-kawan yang sanggup, yang punya keinginan berbuat hal yang sama, lakukanlah hal ini.
cukup lah. No, terima kasih ya atas Ya, Bang. waktumu. Sip. Sukses terus perusahaanmu. Mantap. Sukses terus Terima komunitas kasih juga. gizi keliling mandiri. Sama-sama Bang. Abang juga sukses. Jangan lupa coba kopinya Bang. Amin. Nanti kita ngopi lagi. Jangan lupa ini ngopinya di Air Kopi. Oh ya, Ini punya kawan-kawan kita juga, kawan-kawan komunitas. Ini kan punya kawan komunitas ya? Ya, jadi kalian nanti ngopi-ngopi lah di sini karena sebagian dana yang kalian Habiskan yang di kalian sini. habiskan di sini itu nanti akan toke berikan juga buat kita nih. Jadi kita memang kita bangun seperti Bang dengan kawan-kawan ya pelaku-pelaku usaha itu berikanlah zakat kalian apa yang kalian dapat kepada orang-orang yang nggak mampu, nggak bisa turun sendiri, cari timnya, ya kan? Kalau bisa turun sendiri lebih bagus. Tak usah takut dengan persepsi orang, pencitraan segala macam, gampang. Kalau yang kayak gitu-gitu hajar aja. Matahkannya gampang lah ya. Iyalah, tapi gampang yang jelek aja diposting kok, masa yang baik nggak diposting? Ya kan Bang? Cocok kamu rasa? Cocok. Oke, Eri, terima kasih Eri atas waktumu. Siap Bang. Sukses terus buat perusahaan dan Sama-sama. organisasi komunitas ya, komunitas gizi keliling mandiri. Siap. Dan seperti kata Eri tadi, buat teman-teman yang ingin melakukan kebaikan ya lakukan aja gitu. Walaupun kecil ya, walaupun skupnya hanya di lingkungan kita sendiri, tapi dimulailah dari situ. Dan buat teman-teman Indi Medan Bung, dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terus jika ada teman-teman ataupun orang-orang yang kalian rasa perlu untuk kita kunjungi atau kita buatkan podcastnya, nanti akan kita samperi. Bila perlu kita tunggu di depan rumahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Medan Bung. Itu sama-sama lah Bang. Ini Medan Bung. Biar brand ini Medannya itu biar cantik dia. Ini Medan Bung.